wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa selalu diberi kesehatan ya. Amin. Nah, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai makna proklamasi kemerdekaan dengan tujuan pembelajarannya yaitu agar anak-anak ibu mampu menjelaskan apa itu makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, sebelum masuk pada materi yang utama, ibu mau bertanya nih sama anak-anak ibu yang ada di rumah. Kapan bendera merah putih pertama kali dikibarkan? Dan apa makna bendera merah putih bagi bangsa Indonesia? Ada yang tahu? Ya, pertama kali bendera merah putih dikibarkan itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan maknanya bendera merah putih memiliki arti merah artinya berani dan juga putih artinya suci. Nah, itu tadi sekilas tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini ya, yaitu teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ibu ada tulisan di samping sebelah sini. Coba anak-anak ibu cermati tulisan di samping ya. Kira-kira apa yang anak-anak ibu ketahui tentang teks di samping? Iya, ini adalah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ayo kita baca sama-sama ya. Nah, itu tadi bunyi dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah kita membacanya, kita akan membahas mengenai sejarah tentang teks proklamasi Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia, di mana peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib untuk mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Peristiwa itu menyebabkan Jepang harus menyerah kepada tentara sekutu. Dan berkat peristiwa tersebut, akhirnya bangsa Indonesia mampu membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan juga Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis sendiri oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia Sayuti Melik, Soekarni, dan juga Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Dan pada pagi harinya, yaitu tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwewirjo, Wilopo, Gafar Prigodikdo, Tabrani, dan juga Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati pun dikibarkan. Nah, meskipun menjelang proklamasi kemerdekaan banyak terjadi perbedaan antara generasi muda dan generasi tua, baik dari perbedaan daerah, agama,
suku bangsa dan juga pemikiran antara generasi muda dan generasi tua, tetapi itu tidak menyebabkan bangsa Indonesia tidak melaksanakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat, tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal inilah yang mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai sejarah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, selanjutnya kita akan membahas mengenai makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apakah anak-anak ibu ada yang tahu? Nah, kita akan membahasnya bersama-sama ya. Kita akan bahas yang pertama, makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yaitu sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia. Dan makna yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain de jure. Dan makna yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Kemudian makna yang keempat, perjuangan sebagai negara baru, di mana Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan juga untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lainnya. Dan makna yang terakhir, makna yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, sampai di sini apakah anak-anak ibu sudah paham? Jika ada yang belum paham, anak-anak ibu bisa tanyakan pada kolom komentar ya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.